Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitul Jannah rahimakumullah. Berbahagia kita semua hadir di masjid tercinta kita. Allah hadirkan dengan penuh keimanan, keyakinan. Maka hadirnya kita tanda Allah mencintai kita. Hadirnya kita tanda Allah ingin kita masuk surganya Allah. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan sepenuh keyakinan bahwa segala kenikmatan apapun bentuknya itu semua adalah takdir Allah yang harus kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada bekal yang terbaik kecuali ketakwaan. Watasawwadu fa inna khairaz taqwa wattaqullaha la'allakum turhamun. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka setiap hadir kita di masjid ini, kita sedang membimbing diri menjadi pribadi muttaqin. Sujudnya kita berarti sedang merendahkan di hadapan Allah untuk dimasukkan, digolongkan menjadi ahlul jannah. Jadi setiap kali kita sujud berarti kita sedang DP di hadapan Allah. Ya Allah, masukkan aku surgamu ya Allah. Ridhoi ya Allah. Maka semoga kita yang hadir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah golongkan kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, malam Sabtu yang berbahagia ini diiringi rintik hujan dan laron. Ini tandanya Allah sedang mengeluarkan makhluk-makhluk kecil yang berterbangan. Mereka semua bersolawat kepada Allah. Ya, jangan lupa laron yang kita lihat itu adalah sedang bersolawat memuji asma-asma Allah. Dan kita pun jangan sampai kalah dengan laron. Karena kadang-kadang laron itu solawat sampai isya. Kita kadang-kadang setelah maghrib lupa gak bersolawat. Nah, malam hari ini ada hal yang menarik buat kita coba. Pertama, malam hari ini telah memasuki hari yang ke 11 ya di bulan Rajab. Dan kita semua sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Dan ada nilai yang perlu selalu kita ingat. Rajab ini adalah Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kalau hari ini kita ngaji taklim malam hari ini atau kemarin sudah ngaji, maka nilai taklim kita dibandingkan sebelum Rajab berlipat-lipat pahalanya sampai ratusan kali lipat kebaikannya di malam hari ini. Maka buat Bapak Ibu yang meyakini beriman kepada Allah, maka mari kita hiasi Rajab ini dengan berbagai macam kebaikan. Dan nilai kebaikan di bulan Rajab dilipat gandakan dari bilangan 10, 100, beratus-ratus kali lipat. Dan ngaji kita pun juga menjadi ngaji yang nilainya berbeda di hari-hari sebelum Rajab. Di kesempatan baik ini kita akan coba mengingatkan kembali pesan dari Rasulullah 5 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5.
Rasul SAW berpesan kepada kita untuk menjaga 5 perkara sebelum kedatangan 5 perkara. Apa itu? Hayataka qabla mautika. Jaga hidupmu sebelum matimu. Nampaknya ringan, jaga hidup sebelum mati. Setiap orang kita di dunia ini yang sekarang ini Allah berikan kehidupan adalah terminal yang ketiga atau fase ketiga setelah alam arwah, alam kandungan, lalu alam dunia. Di fase ketiga ini adalah fase di mana kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk menanam. Dan sekaligus di fase dunia ini menjadi fase penentuan di fase keempat dan kelima. Fase keempat berarti alam barzah, alam kubur, dan fase kelima adalah 2 pilihan, yaumul akhirah, antara surga dan neraka. Penentuannya di fase ketiga, fase pertengahan. Maka Rasul berpesan hayataka qabla mautika. Jaga hidupmu sebelum matimu. Bapak Ibu rahimakumullah, disadari atau tidak sekarang kita ini sedang hidup, dan tanda kehidupan itu ambekan. Tanda kehidupan itu ambekan. Kalau sudah nggak ambekan berarti sudah tidak hidup. Ambekan. Apa cukup ambekan? Tidak. Ada pergerakan, ada aktivitas, itu berarti hidup. Ada orang bernafas tapi tidak punya aktivitas. Maka hidup ini menjadi bernilai di hadapan Allah dan menjadi tidak bernilai di hadapan Allah tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan. Karena Pak Rasul menegaskan qabla mautika, sebelum kematian. Game over, kalau bahasa terkenalnya itu game over, berarti game selesai. Mati adalah game over, permainan selesai. Hidup adalah permainan. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah permainan. Laibun walahun, sendoguro dan permainan. Karena hidup itu sendoguro dan permainan, maka di sana harus hati-hati, mbok, jangan sampai kita masuk dalam permainan-permainan dunia yang kotor, permainan dunia yang akhirnya kita terjebak dalam jebakan Batman atau jebakan setan laknatullah, jebakan iblis laknatullah. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab pernah memberikan suatu statement, memberikan sebuah pernyataan dalam kesimpulan dalam hidupnya, bahwa Umar bin Khattab merenungkan amal terbaik dari semua amal, dan aku telah menemukan tak ada yang lebih baik daripada memberi nasihat baik untuk melakukan kebaikan. Ini kesimpulan Umar bin Khattab, hidup ya, yang terbaik, amal yang terbaik adalah, kata Umar, memberi nasihat baik untuk melakukan kebaikan. Hidup itu adalah memberi nasihat untuk melakukan kebaikan. Ini kesimpulan dari sahabat Rasulullah SAW tercinta, Umar bin Khattab. Hidup yang terbaik memberi nasihat melakukan kebaikan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ampun pelit maringi nasihat, ngaturi nasihat. Kepada siapa? Diri sendiri. Kepada siapa? Keluarga, anak. Nah, salah satu nasihat yang Allah SWT tegaskan adalah tentang sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan ahlaka, keluargamu, bis sholat.
wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Salah satu nasihat yang harus kita selalu ingat adalah tentang wa'mur ahlaka bisolat. Satu, tentang sholat. Wastabir 'alaiha, bersabar dalam melakukan sholat. Bapak Ibu, pengertian sabar dari keterangan ulama tafsir, di saat kita menjadi makmum ada imam, di situ berlaku sabar. Di samping kita menepati waktu sholat tepat, itu juga sebuah kesabaran. Di saat ada azan kita datang, itu juga bentuk kesabaran. Tapi ada yang lebih penting lagi, kesabaran menunggu imam jadi imam dan kita jadi makmum, itu juga butuh kesabaran. Apa itu bapak-bapak dan ibu-ibu? Coba perhatikan dengan seksama. Apakah kita cukup sabar dikala kita bermakmum atau menjadi makmum kepada salah seorang imam di antara kita? Di saat kita takbir, berpindah ke ruku, iktidal, lalu sujud, disitulah ada kesabaran yang harus kita perhatikan. Embok-embok ya, siapa tahu di antara kita ada yang lupa menjaga kesabaran. Contoh kecil gini, di saat imam sudah takbir ya, takbiratul ihram, maka kita harus segera takbir, jangan menunggu. Di saat imam itu ruku, maka perhatikan imam ruku sempurna, baru kita ruku. Di saat imam i'tidal, setelah i'tidal sempurna, baru kita i'tidal. Lalu setelah imam sujud sempurna, baru kita sujud. Itu perintahnya begitu sebagaimana Rasul. Coba kita lihat, perhatikan teman-teman di kanan kiri kita. Ada imam sujud, ini baru sujud, belum, ini sudah ikutan. Jadi seolah gini, sujud, imam sujud, ini ikutan sujud. Imam duduk belum sempurna, ini sudah duduk. Nah, ini adalah tingkat kesabarannya belum sempurna. Wastabir 'alaiha. Jadi kita harus bersabar. Demikian juga dalam mencari keilmuan atau mencari ilmu, itu juga butuh kesabaran. Maka Umar bin Khattab selanjutnya memberikan sebuah statement lagi. Aku mencari rezeki yang baik dan menemukan pada kesabaran dan keikhlasan. Umar itu dari sekian banyak rezeki dari Allah, ya, rezeki Allah semuanya itu, dari semua rezeki itu hanya dua yang terbaik kata Umar, kesabaran dan keikhlasan. Disinilah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah sudah mulai memiliki itu, kesabaran dan keikhlasan, itulah rezeki yang the best. Pak Amro tahu the best? The best, terbaik, itulah punya kesabaran dan keikhlasan. Ngaji butuh itu, sabar dan ikhlas. Ngaji orang pinter-pinter bolak-balik pirang tahun. Dicoba bapak-bapak kalau ngaji itu kan jangan mudeng-mudeng baik itu. Itulah butuh kesabaran, keikhlasan. Banyak orang terjebak di sini. Apa kalau bahasa Jawane, gerasah gerusuk, ya, gerasah gerusuk apa gimana tuh? Kemerusuh.
Di saat gerasa gerusuk dalam segala hal atau kemerungsung dalam segala hal, ini jebakan Batman laknatullah, jebakan iblis. Itulah gerasa gerusuk. Gerasa gerusuk itu yang menjadikan kita beramal ini menjadi nilainya itu berkurang, Maka Umar bin Khattab telah menyimpulkan sebuah perenungan yang panjang selama beliau bersama Rasulullah, bahwa rizki, ya, selama ini mencari rizki dan pencarian rizki yang terbaik hanya dua, kesabaran dan keikhlasan. Bapak Ibu, kita lihat di rumah, anak, ya kan, istri, disitulah ada kesabaran dan keikhlasan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada anaknya yang bandel, konsolat angel, disitulah Bapak Ibu dilatih kepada Allah tentang kepasrahan, kesabaran, keikhlasan. Kadang anak kita, bahkan mungkin tetangga kita, itu juga ujian untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada hal yang memiliki kontribusi besar dalam hidup agar hidup ini tidak berakhir percuma, tapi harus berakhir husnul khotimah. Endingnya itu menjadi hidup yang husnul khotimah. Hayataka qabla mautika. Sebelum mati harus mempersiapkan husnul khotimah dulu. Baik dulu, pasti akan baik di akhirnya. Kalau sudah meniti kesabaran dan ikhlasan di saat ini, baik dalam pencarian ilmu, dalam kita mencari nafkah, dalam kita beribadah, menjalankan perintah Allah, dalam kita menjauhi larangan Allah dengan sabar dan ikhlas, maka pencarian ini akan membuah hasil kebaikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan itulah yang menjadi kunci, modal, ending atau akhir daripada hidup. Sebagaimana tekaskan dalam Al-Mulk, ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu endingnya ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati, khalaqal mauta wal hayata, ya, menciptakan maut dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu ahsanu amala, nilai kebaikan manakah di antara kita yang terbaik. Nah, amal yang terbaik atau ahsanu amala ini menjadi sebuah perburuan. Oke ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita kunci kalimat ini bahwa ahsanu amala menjadi perburuan dalam hidup kita. Kita kunci kalimat ini. Perburuan hidup, perburuan dalam kehidupan adalah ahsanu amala, mencari amal yang berkualitas ahsanu amala. Nah, ahsanu amala seperti apa? Ini memang rentetannya mesti tidak sederhana, ya. Harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, ya. Dilakukan dengan keikhlasan, kesabaran, itulah ahsanu amala. Tidak boleh asal-asalan. Maka Bapak rahimakumullah, mari kita lihat dalam sisi kehidupan kita, Rasul memberikan pesan kedua, wasihhatika qabla saqamika, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Di saat hidup ini di saat kita menjalani hidup, ternyata nampaknya semua sudah pernah sakit.
Bapak-bapak, mun nate sakit mbok. Seniki sakit nopo? Kalau di hidup kita sudah pernah mengalami sakit, berarti sudah merasakan betapa sulitnya, betapa repotnya beribadah di kala sakit. Ya gampangnya gini, kalau lagi kepusing kepala, di bawah sholat, sujud saja sudah yang nggak bisa lama. Sakit gigi, di bawah ruku sudah kemeliang kepalanya, baru sakit. Belum lagi kalau pas kakinya, dengkulnya itu melotas, luka. Coba, kalau dengkulnya luka, di bawah ruku, di bawah sujud, tidak bisa. Sakit ini, kondisi sakit, semua orang yang terpapar sakit pasti semuanya akan mengurangi aktivitas, atau bahkan mungkin kadang meninggalkan aktivitas. Bahkan kalau sedang sakitnya parah, stay di rumah, wis nggak kemana-mana, diem aja. Sholatnya tayamum di kamar, sambil duduk atau sambil berbaring, itu kondisi sakit. Maka Rasul berpesan, wasihatika qabla saqamika, jaga sehatmu. Ternyata sehat itu wajib dijaga, wajib dijaga. Ini kalau kondisi kasus ini kan hujan, bapak-bapak, kalau sudah kena air hujan, biasanya dua penyakit, pilek, watuk. Nggih Pak Haji, pilek, watuk, dua itu. Wonten setunggal malih. Pilek, watuk, awake melu pada lara kabeh, alias greges kabeh. Nah, di saat hujan datang, kita pilihannya mangkat masjid apa orang, nek mangkat mbok pilek, mbok watuk, mbok greges, itu kan banyak seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, pilihan ada pada panjenengan. Kalau sandarannya Allah kuat, kembali ke gitu. Kalau sandaran kepada Allah kuat, maka gunakan pengaman, payung atau jas hujan, berangkat. Nah, itu kalau sudah jelas sandarannya kuat. Kepada Allah kita ikhtiar pakai jas hujan, pakai payung. Nah, kalau punya roda papat ya Pak Haji, nganggur roda papat kan orang teles. Kalau punya roda ontel ya sudah, atau jalan kaki, maka payungan, pakai jas hujan. Ada ikhtiar. Untuk apa? Dalam rangka kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Karena apa? Allah memberikan hujan ataupun angin ataupun apa, itu semua adalah sebagaimana doa kita, Allahumma shayyiban nafi'an, pasti ada nilai kebaikannya. Kita lihat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghani, tidak mengapa seseorang itu kaya, limanit taqwa, asalkan bertakwa, itu kata Rasul. Ya. Kemudian selanjutnya, wasihhatika limanit taqwa, sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya, ini kata Rasul. Ya, jadi tidak mengapa seseorang menjadi kaya asalkan bertakwa. Para bapak, kaya silahkan asal takwa. Sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya, kata Rasul. Ya. Kemudian watibun nafsi minan ni'ami,
Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat hidup. Maka sehat itu sumbernya yang terakhir tadi, hati yang bahagia. Kalau Bapak Ibu ingin menjaga sehat fisiknya, maka hati itu harus bahagia. Jadi nek kepengen bahagia atine seneng ngaji, nek seneng ngaji atine bahagia. Yang kedua, kalau hati ingin bahagia, ya mesti harus banyak apa? Bersandar kepada Allah. Ngaji atau zikir itu adalah bentuk daripada membahagiakan hati. Karena yang menguasai hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu sumber kebahagiaan. Padahal pemilik hati itu Allah. Jadi tubuh kita itu yang tidak bisa dijamak oleh iblis adalah hati. Karena hati itu pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita dikala sujud, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Coba, ya muqallibal qulub, ya wahai muqallibal qulub, zat yang membolak-balikan hati. Nah ini kan, sabbit qalbi ala dini, kuatkan, ya, kokohkan hatiku di dalam agama Islam. Maka hadis Rasul ini disahihkan oleh Syekh Albani dari Ibnu Majah. Kita lihat keterangan Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa orang kaya namun tidak bertakwa maka akan binasa, karena ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya dan akan menghalanginya yang bukan haknya, serta meletakkan harta tersebut bukan pada tempatnya. Jika orang kaya itu bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran seperti di atas, bahkan yang datang adalah kebaikan. Ini keterangan dari As-Suyuti rahimahullah. Kemudian selanjutnya beliau juga menegaskan, orang yang kaya namun tidak bertakwa akan memanfaatkan harta semaunya sendiri, tidak bisa memilih manakah jalan kebaikan untuk menyalurkan harta tersebut. Akhirnya hidupnya berfoya-foya. Jadi sehat ini adalah sumber daripada kekayaan. Jadi kalau kita sudah sehat, ya, pagi sudah ada sarapan, itu kata Rasulullah itulah orang kaya. Jadi standar Rasul itu sederhana. Kalau ingin disebut orang kaya, badan sehat, pagi sudah ada sarapan pagi, dah cukup, itulah orang kaya. Maka nilai kekayaan itu bukan hartanya, tapi bagaimana memiliki kesehatan prima untuk melakukan aktivitas kebaikan. Nah, jadi nilai kebaikan lagi, ya. Karena sehat itu lebih baik daripada kaya. Karena coba kalau sakit, kalau orang sakit duitnya banyak, pilih pundi Pak? Sugih duit meriang baik, apa sehat ning duitnya pas-pasan? Ribun Pak? Sehat sugih. Oh kayak gue ya. Karpe kayak gue. Tapi